Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bi huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin rahimakumullah. Ya, alhamdulillah kita kembali diizinkan oleh Allah untuk pagi Jumat ini berkunjung kepada mereka para aulia, pada mereka yang selama hidupnya mendedikasikan hidupnya untuk Allah sehingga meraih daripada cinta Allah. Ya, kita berharap dengan datangnya kita ini mendapat cipratan daripada anugerah yang Allah turunkan kepada mereka, dan kita minta supaya dijadikan oleh Allah ketularan seperti mereka orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitabnya Al-Wasaya An-Nafi'ah, Imam Al-Haddad, beliau mengutip hadisnya Nabi SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj, wa man adlaj balaghal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Beliau mengutip hadisnya Nabi SAW, man khafa adlaj, orang itu kalau takut, maka dia akan jalan. Adlaja itu hadirin secara bahasa Arab sara fil lail, yaitu berjalan pada malam hari. Orang yang takut akan sesuatu, maka pilihan satu-satunya apa? Dia akan jalan menuju kepada tempat yang aman. Wa man adlaja balaghal manzil. Barang siapa yang mau berjalan, ya dia bakal sampai kepada tempat rumahnya tadi itu. Tapi ketika orang nggak jalan, dia nggak sampai. Dan ketika dia nggak takut, dia nggak jalan. Makanya motivasi mereka para aulia, mereka para ulama, para sholihin, kenapa mereka bisa menjadi orang soleh? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang merasa takut kepada Allah itu siapa? Ya orang yang punya pengetahuan. Punya pengetahuan akan apa? Banyak kita dalam kitabnya Imam Al-Haddad itu di mana? Ada di Nasoeh, ada di Risalah Mu'amanah juga masalah. Bagaimana kita itu diajari untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan membaca apa yang ada dalam kalam Allah, daripada janjinya kepada yang taat dan ancaman bagi mereka yang membangkang terhadap Allah, gitu ya, kehinaan, kemudian azab. Di samping itu melihat bagaimana kebesaran Allah Ta'ala ini di muka bumi ini, ya, bagaimana alam semesta dengan begitu teraturnya, dengan begitu hebatnya, begitu besarnya ini diatur oleh yang maha besar, yaitu Allah. Ya, sehingga timbul dalam hati ini apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut ini sampai menjadi salah satu di antara 5 pilar daripada Thariqah Alawiyah. Yang mana 5 pilar tersebut adalah al-ilm, ilmu yang utama, ya, kemudian yang kedua amal akan ilmu tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah. Karena ada ilmu nggak ada amal percuma. Ada amal, ya, tidak didasari takut kurang, gitu ya. Kalau ketika ada rasa takut maka akan maksimal, ya. Kemudian ada al-wara', al-wara' yaitu apa? Menghindari daripada yang haram, begitu pula syubhat, ya. Kemudian al-ikhlas, ikhlas di dalam amalan itu. Ya, ini 5 adalah pilar daripada Thariqah Sadah Al-Abi Alawi. Jadi orang itu harus punya rasa takut, karena kalau nggak punya rasa takut nggak bisa, gitu ya. Tidak ada yang memotivasi dirinya untuk beramal tadi itu, ya. Misalnya contoh sederhana saja, ya, walillahil matsalul a'la. Ada sebuah perusahaan, ketika tidak dipasangi CCTV misalnya, ya leye-leye gitu ya, santai-santai, ya, bilang kerja padahal tidak kerja misalnya. Tapi ketika harus dipantau dengan CCTV, khofa, dia akan takut. Apa yang terjadi ketika takut? Itu diawasi. Adil aja, dia akan bekerja, dia akan berjalan. Kenapa? Waduh, nanti gaji saya dipotong, nanti saya bisa dipecat, dan lain sebagainya. Itu semua gerakan dia mau bekerja dengan baik,
Dari mana timbulnya? Dari rasa takut. Ini mereka para aulia ini paling takutnya orang sama Allah Ta'ala. Ya, di antara mereka sampai kalau ketika dengar ayat tentang akhirat, ada yang sampai pingsan, ada yang sampai meninggal, ya ada yang nangis bertahun-tahun gara-gara dosa, yang kalau dianggap oleh orang awam itu bukan perbuatan dosa, tapi mereka menganggap itu dosa yang besar. Lu kenapa itu bisa terjadi? Rasa takut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya sepupunya Nabi, menantunya Nabi, ahlul kisah. Ini kalau bisa dibilang orang VVIP-nya makhluk bumi yang pernah ada, orang terdekatnya Nabi. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hadirin, tidak merasa Husain sepupunya Nabi. Husain ini mantunya Nabi, suaminya Sayyidah Fatimah. Husain ini ahlul kisah, yaitu orang istimewa yang berlima bersama Nabi, dinaungi oleh Nabi dengan kain, dan Nabi mengatakan, ya Allah, saya ridho kepada orang-orang ini, ridhoi mereka. Loh, sekalipun demikian Sayyidina Ali nggak, dalam tanda kutip, tidak tertipu akan hal itu. Justru beliau tuh pernah disaksikan salah seorang sahabat nangis. Kemudian di antara kata-kata beliau mengatakan, ahin min kilatiza dobu'di safar. Waduh, betapa sedikitnya sanggup saya ini untuk di akhirat. Oh, ini Sayyidina Ali. Sedikitnya sanggup saya ini, kurang sanggup saya ini. Wabu'di safar. Padahal perjalanan setelah saya wafat ini jauh sekali menuju alam akhirat. Nah, ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Bab Madinatul Ilm, ya, pintu ilmunya Nabi SAW. Kata Nabi apa? Ana Madinatul Ilm wa aliyun babuha. Loh, sekalipun demikian, nah justru itu semakin tingginya ilmu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Misalnya ada orang pegulat misalnya. Kemudian jalan gitu ada di pasar di mana orang yang nggak kenal kalau dia ini pegulat ya biasa saja. Tapi kalau tahu ini pegulat atau tahu kalau ini bawa senjata, orang yang mengenal dia lebih dalam akan ada rasa takut. Duh, ini saya di smackdown nanti ini ya, atau saya ditembak ini. Orang ketika nggak begitu kenal sama Allah, yes, yang penting sholat, ngarep kiblat, yes. Tapi orang semakin kenal dengan Allah, semakin mengenal keagungan Allah, otomatis dia akan semakin termotivasi untuk mendekat kepada Allah. Wa man adlaja balaghal manzil. Barang siapa, kata Nabi, yang jadi gara-gara takut dia berjalan. Gara-gara berjalan dia akan sampai ke dalam rumah. Ketika seorang takut kepada Allah, dia akan beramal baik, meninggalkan yang buruk. Ketika dia mau berupaya, ya, kemudian menghasilkan ridhonya Allah, maka dia akan sampai ke dalam surganya Allah. Ala inna sil'atullahi ghaliyah. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya barang, ya, yang barang yang dimiliki oleh Allah ini mahal. Ala inna sil'atullahil jannah. Apa barang yang mahal milik Allah itu? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai terus kita berangan-angan gitu aja, alil jannah, ya Allah. Ya. Orang misalnya di alam dunia ini ketika melamar kerja, nggak sembarang diterima, diteliti dulu apa yang sudah dia kerjakan dan lain sebagainya. Ya, kemudian ketika masuk kerja, ketika dia mau naik pangkat misalnya, maka nggak semudah itu, saingannya banyak. Ya, nah ini untuk meraih kemuliaan di dunia saja sesulit itu. Maka jangan kita kira kemuliaan akhirat ini lebih mudah daripada kemuliaan dunia. Justru ini kemuliaan yang abadi. Kemuliaan dunia ini hanya puluhan tahun saja, kemudian selesai. Adapun kemuliaan akhirat itu selamanya. Maka kata Nabi Ala inna silatullahi ghaliyah. Ya, miliknya Allah ini, barang ini mahal sekali. Apa itu? Ala inna silatullahi al-jannah. Kemudian Imamul Haddad mengutip, yaitu perkataan Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar, "I'lam wa'lam anna lillah amalan bil-lail la yaqbaluhu bin-nahar wa lahu amalan bin-nahar la yaqbaluhu bil-lail." Ya. Ketahuilah wahai Umar, ini ketika Sayyidina Abu Bakar mengangkat Sayyidina Umar untuk mengisyarahkan menjadi khalifah berikutnya, di antara pesannya yaitu ketahuilah bahwa Allah Ta'ala itu punya beberapa amalan yang
harus dikerjakan hambanya pada malam hari, yang mana itu kalau dikerjakan pada siang nggak diterima. Begitu pula Allah Ta'ala memiliki amalan-amalan pada pagi, siang, sore hari yang tidak bisa diterima pada malam hari. Ini subhanallah ya, saya melihat di salah satu kitab ketika Imam Abdullah bin Al-Haddad sendiri. Ya, kalau ini kan kitabnya kan emang tipis ya. Tapi dalam salah satu kesempatan beliau ditanya masalah ini, apa maksudnya kalam Sayyidina Abu Bakar ini? Kata beliau, ya memang betul. Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan dalam ibadah-ibadah ini ada yang memiliki waktu. Ada yang waktunya itu malam. Kalau dikerjakan pagi, siang, ya tidak sah. Kenapa? Ini ibadah yang muakkotah, ibadah yang memiliki waktu. Contoh sederhana, sholat 5 waktu. Subuh ya pagi, duhur, asar, maghrib, isya. Ya subuh jam 12 ya. Qadha itu namanya, bukan. Nah kalau qadha lain lagi. Kemudian misalnya sholat witir. Ya sholat sunnah witir ya setelah waktunya kapan? Setelah pelaksanaan sholat isya sampai subuh. Sholat witir jam 3 sore. Sudah sah. Ya, kemudian tahajud demikian. Sebaliknya misalnya sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah duha dikerjakan jam 9 malam, ya tidak bisa. Kenapa? Karena dia memiliki waktu tertentu. Dan peletakan pada waktu-waktu tersebut memiliki keistimewaan tersendiri. Namun, sebagaimana Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya juga beliau menjelaskan, sekalipun ibadah-ibadah ini memiliki waktu, tapi kalau ternyata ada yang terlewat, kita disunahkan untuk mengqadha. Nabi SAW itu pernah hadirin, jadi beliau biasa sholat sunnah rawatib ya, qobliyah ba'diyah. Nah, kemudian setelah sholat duhur, Nabi ada tamu, ada utusan menemui Nabi. Akhirnya sampai masuk waktu asar, sampai sholat asar. Loh, setelah sholat asar tuh sebetulnya setelah sholat asar sampai maghrib, itu kan waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Mutlakoh tapi ya, yang mutlak. Lah kok Nabi sholat 2 rakaat? Sayyidah Aisyah tanya, loh ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami sholat di waktu ini? Ya, maka Nabi SAW, wahai Aisyah, 2 rakaat ini adalah qadha daripada ba'diyah duhur yang tadi nggak sempat saya laksanakan. Biasa saya laksanakan. Tadi ada tamu, ada utusan wahai Aisyah. Sayyidah Aisyah tanya bukan protes, cuman loh mungkin ada keterangan lebih lanjut yang beliau belum dapatkan gitu loh. Dijelaskan sama Nabi, enggak wahai Aisyah, ini qadha. Nah ini menunjukkan dan banyak lagi dalil-dalil kesunahan mengqadha daripada ibadah sunnah sekalipun yang tertinggal. Bahkan termasuk wirid-wirid. Misal biasa baca rotib waktu maghrib. Kebetulan maghrib ada acara diqadha setelah isya boleh. Dan pahalanya tetap sebagaimana dia laksanakan pada waktu maghrib. Bainal isya'in yang keutamaannya dahsyat sekali. Nah seperti itu. Orang biasa tahajud kemepetan. Sudah subuh mepet. Langsung sholat subuh. Nah setelah itu kalau para salaf tapi ya. Itu qadha tahajudnya itu setelah isyraq. Sebetulnya kalau mau setelah sholat subuh meskipun belum isyraq boleh karena mengqadha kan, yaitu sholat sunnah yang memiliki sabab mutaqaddim, sabab yang terdahulu. Apa sebabnya? Yaitu dia mengqadha tadi itu. Kalau boleh tapi kehati-hatian dari para ulama enggak. Mereka nunggu isyraq sekalian baru mengqadha. Yang pertama supaya tidak kehilangan fadilah, yang kedua supaya nafsu ini tidak biasa meninggalkan amalan-amalan yang dirutinkan tadi itu. Sehingga nafsu kalau sudah usah wis percuma nanti ya bakal digodok misalnya ya. Kalau nafsunya ini tahu kan, tidak usah rotib wis. Percuma nanti ndak rotib ya bakal digodok misalnya ya. Akhirnya nafsunya jadi terkikis. Wa annahu la yaqbalu nafilah hatta tu'adda afardhah. Kemudian beliau juga mengatakan ya bahwasanya Allah tidak menerima pahala daripada amalan sunnah sampai ibadah fardunya itu dilaksanakan. Jadi jangan sampai kita ini keliru. Ya misalnya contoh sederhana saja, kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami. Nah ini ditinggalkan. Kenapa? Ziarah wali songo. Misalnya ibu-ibunya kemana? Ikut lu tur kemana? Wali songo. Lu suaminya nih piye ya, apa yang menyiapin makan segala macam wis sembuh. Ini mengamalkan yang sunnah ya, yaitu berziarah kepada para aulia, tapi meninggalkan yang wajib. Ini keliru. Ya.
ikut sholawatan apa bagus. Subuh jam 8. Loh, ya apa ini? Ini keliru sekali gitu ya. Dikatakan oleh para ulama, man syaghalahu man syaghalatu fardhah an nafilah fa huwa ma'dzur. Barang siapa yang dirinya ini tersibukkan dengan yang fardu, ya sholat misalnya yang fardu, atau merawat orang tua, sehingga dia nggak sempat amalan-amalan yang sunnah yang lain. Yang fardu dia kerjakan sehingga yang sunnah ini banyak yang terlewat. Kata ulama apa? Fa huwa ma'dzur. Maka ini orang yang memiliki uzur. Ya emang uzur. Gimana lagi? Tapi waman syaghalatun nafilah an fardhah fa huwa maghrur. Tapi barang siapa yang dirinya itu tersibukkan mengamalkan sunnah, yang fardu malah terlewat, kebalik. Maka ini orang maghrur, adalah orang yang tertipu. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala, yang untuk menjadi hambanya, yang takut kepadanya, dan ketakutan tersebut menggiring kita untuk selalu merasa muraqabah, diawasi oleh Allah, ya, kemudian beramal soleh, amin ya rabbal alamin.